Salam arsitek pintar. Kali ini kita akan bahas mengenai bentuk dan akibatnya terhadap struktur. Jadi kalau dilihat biasanya hal desain atau arsitek itu suka melakukan hal-hal bentuk begini. Sementara kita juga perlu tahu bagaimana menurut ahli struktur yang biasa dari sipil. Apakah bangunan ini bisa roboh? Ikuti terus video ini. Yuk kita mulai. Jadi ini juga hasil chatting saya dengan salah seorang ahli struktur. Beliau memberikan atau mengirim gambar ini ke saya, gitu kan. Waduh, ini kayaknya menarik, ya kan? Bentuk seperti ini biasa arsitek senang nih. Jadi bentuk menjorok, terus melayang, gitu kan. Jadi membuat bangunan yang unik, aneh, dan lain daripada yang lain. Nah, kalau dilihat dari gambar ini menurut saya sudah pakai keren nih. Berarti ini proyek besar ini, bukan proyek lokal lagi, ya kan? Jadi bentuk seperti ini biasa arsitek menyebutnya cantilever. Di video sebelumnya saya menyatakan bahwa kalau di ahli struktur atau sipil biasa ada tambahan mengenai overhang. Jadi ada beda prinsip, silahkan kalian cek ulang videonya. Lalu menurut beliau yang ahli struktur ini ada juga yang bisa salah konsep. Jadi kita akan coba analisis dari gedung ini, ya kan? Kita coba menganalisis apa salahnya, tapi mungkin saja ada benarnya juga. Nah, menurut saya, waduh, kalau arsitek itu cuma lihat asal ada balok ya sudahlah, beres lah, ya kan? Yang penting bentuknya bisa dibangun menurut arsitek. Nah, ini yang biasa salah. Tidak juga, arsitek juga perlu tahu bagaimana sih prinsip yang benar. Kita lihat, ya kan? Karena ini overhangnya atau cantilever kata arsitek, bentuk menjoroknya itu terlalu panjang sehingga baloknya juga harus panjang. Ternyata pada gambar ini atau pada objek ini ada dua usaha dari arsitek untuk mereduksi momen yang besar, ya kan? Ada usaha. Nah, kita akan bahas bagaimana usaha ini. Yang pertama adalah ukuran kolom yang searah balok tadi ternyata diperbesar. Kolom yang searah balok diperbesar. Mungkin arsitek bisa catat. Jadi ini yang dilingkarin merah, ya kan, baloknya kan arah menjorok ke kiri, berarti kolom yang akhir yang menjepit balok ini perlu diperbesar. Sudah benar konsepnya. Kenapa? Karena momen ujung kolom yang besar, maka jepitan balok ini akan besar juga. Jadi karena momen di sini besar, kolom di sini juga harus besar supaya kuat, ya kan? Sehingga deformasi atau perubahan bentuk dari balok bisa diantisipasi. Nah, biasanya konsep ini, kata beliau, ini digunakan untuk kasus beteng panjang. Jadi tidak harus menggunakan balok anak. Bisa saja diatasi dengan memperbesar ukuran kolom. Ini satu konsep yang didapat dari arsitek, ya kan? Ini jadi kita lihat detailnya. Kolom ini harus besar, udah benar. Jadi arsitek, oh berarti udah benar. Jadi ini dianggap cantilever. Momennya pada jepit di sini, ya. Jadi tadi salah satu langkahnya adalah memperbesar kolom sehingga balok ini dapat ditopang oleh kolom ini. Cuma mungkin menurut saya juga
Jika balok ini diteruskan sampai ke belakang di sini, maka itu akan lebih baik lagi karena ini tidak lagi balok cantilever, artinya balok terputus, tapi baloknya menerus sehingga menjadi overhang seperti materi video. Namun ada hal menarik yang bisa kita amati dari gambar ini. Ketika kita teliti, kita tidak cuma meneliti balok yang di bagian depan overhang ini. Ternyata ini, lihat, bagian belakang ini baloknya lebih kecil. Kok bisa ya tidak memakai balok induk? Kalau di gambar ini kelihatan seperti ini. Nah, yang saya juga tidak mengerti, apakah di sini ini gambar plafon? Sepertinya tidak. Tapi ini mendekati bahwa penggunaan balok waffle. Jadi bukan balok dua arah seperti biasa, balok induk atau balok anak, tapi balok waffle. Nah, ini mungkin bisa kita analisis pada video berikutnya. Sama kelihatan di atas ini, nih. Nah, ini kalau dilihat dari gambar dengan materi warna yang sama, ini juga beton. Berarti ini menggunakan balok waffle. Wow, gedung seperti ini yang mungkin kelasnya 3 lantai ini ya, ruko sudah menggunakan balok waffle. Nantikan video berikutnya yang membahas ini. Langkah yang kedua adalah menambah balok beton silang yang berfungsi sebagai gantungan. Jadi ini terlihat pada gambar ya. Kita akan cek menganalisis benar atau tidak. Jadi menurut gambar ini mungkin balok silang ini akan menjadi batang tarik karena secara logika akan terjadi tarik. Nah, ini yang tidak sesuai konsep karena beton itu material yang kuat menahan tekan tetapi lemah jika menerima tarikan. Jadi kalau materialnya baja mungkin cocok jika difungsikan dalam menahan tarik. Kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya di bagian atas. Jadi balok ini kan berat. Tidak ditambahkan balok anak ke sini, tidak diperkuat di sini, tetapi ditambah tarik. Jadi semacam ada seleng, ada tali gitu ya. Jadi tarik tapi dibuat dari beton. Prinsip tariknya mungkin benar, tapi betonnya. Nah, ini kita perbesar gambarnya, ini tarik ya. Jadi menarik ini hal ini. Ya kan? Jadi menurut narasumber saya itu salah konsep. Karena material beton itu difungsikan menahan tarik, sementara kekuatan tarik beton itu rendah, sekitar 10% dari kekuatan tekan. Jadi percuma sebenarnya. Ya kan? Jadi mutu beton 25 MPa itu kekuatan tariknya cuma 2,5 MPa. Jadi sama persis dengan kekuatan bata, lemah lah gitu. Bentuknya, konsepnya benar, tetapi pemilihan materinya yang belum cocok. Jadi menurut beliau ya ini udah bangunan seperti ini sasaran empuk ini kalau terjadi gempa jelas bergerak. Nah, ini efeknya sulit untuk kita prediksi, ya kan? Jadi itu pamungkasnya kekuatan struktur biasa adalah pada beban gempa dan kita harus lakukan simulasi. Ya, ini yang tadi. Jadi begitu balok silangnya gagal menahan beban, ya kan? Kemudian struktur bangunan itu harus menciptakan keseimbangan baru dengan mendistribusikan beban momen. Jika dia berhasil, maka tidak roboh. Tapi jika gagal, besar sekali kemungkinan untuk roboh. Jadi demikian juga jika ada gaya, misalnya terjadi gempa. Wah, ini harus dihitung, harus disimulasikan. Jadi itulah sebabnya kenapa
prinsip desain struktur itu menuntut bangunan mampu berdaktalitas, ya kan? Jadi ini komentar saya. Apakah jika di lapangan terjadi keseimbangan, artinya struktur bisa aman atau tidak roboh? Berarti ini menurut saya juga, apakah perhitungan struktur hanya simulasi? Berarti sifatnya hanya bantuan. Selebihnya ya sudah, serahkan pada takdir runtuh atau tidak. Nah, beliau itu merespon, tidak boleh seperti itu. Kita sebagai ahli struktur itu harus menghitung daktalitasnya. Itulah SF kita. SF itu safety factor, ya kan? Jadi saya juga komentar karena saya pernah diberitahu bahwa daktalitas itu ada meningkatkan safety factor, misalnya 1,5 ditambah beban gempa. Nah, ada rumus khusus. Arsitek juga perlu tahu, walaupun saya sendiri juga tidak hafal. Daktalitas itu adalah kemampuan elemen-elemen struktur dalam menahan beban pada kondisi yang sudah tidak elastis. Nah, ini kita harus koordinasi lagi dengan sipil, ya kan? Nah, ini saya sependapat dengan beliau, kita harus sama-sama belajar, memperhatikan sekitar. Kenapa? Supaya feeling seorang engineering itu terasa, ya kan? Ini janji beliau sering memberikan materi-materi yang disampaikan ke saya untuk dibuat materi video ini. Artinya saya mendapatkan izin dari narasumber langsung untuk menyiarkan ini. Kita menyambung analisis. Jadi setelah berulang-ulang mencek gambar ini, ada banyak sekali hal menarik, ya kan? Seperti tadi, wah, apa balok ini kan? Ini kelihatan cuma balok di sini dengan balok yang cantilever ini. Tapi begitu diperhatikan loh, kenapa balok yang di tengah antar kolom ini hilang? Tidak ada. Kenapa ini? Ya kan? Biasanya kan ada balok induk tuh antar kolom. Ini kok kecil, besar di sini. Waduh, ada apa ini? Ini hal menarik. Mungkin akan dibuat video selanjutnya. Jadi menurut beliau juga, waduh, ini juga kurang bagus. Kenapa? Kalau yang di bagian tengah ini shear wall mungkin tidak masalah, artinya kekuatan di sini ada kekuatan. Tapi apakah ini kuat? Nah, itu yang akan kita analisis. Ya, jadi menurut saya sebagai arsitek itu jika cantilever yang besar ini, balok ini teruskan sampai ke belakang, itu jadi overhang bisa lebih baik, ya kan? Karena menurut saya secara logika beban yang ini, beban sendiri sini, material beton di sini sudah berat, sehingga ini perlu keseimbangan di kanan. Ini kan akan jeplang, akan terturun di bagian kiri. Nah, berikutnya juga beliau nyampaikan ini sebagai sekilas tapi penting, bagus, keren ya. Jadi ada gambar juga didapat dari internet. Waduh, ini hebat juga karena biasanya kolom itu kan lurus nih di dua sisi ini. Ternyata ini dibuat silang melingkar bentuk X. Nah, ini seperti apa sih? Ternyata ini benar karena kolom juga menerima tekan. Tetapi kan gaya kolom tidak cuma itu. Nah, ini tidak tahu akan terjadi seperti ini. Mungkin nantikan di video berikutnya akan kita coba analisis yang lebih detail. Ya, menarik kan hal-hal yang begini? Demikian materi kali ini mengenai bentuk dan struktur ini. Cantilever, arsitek yang suka bikin begini, tapi biasanya yang rumit bagian struktur. Jadi semoga video ini bermanfaat. Silahkan Anda subscribe. Kemudian jika senang klik like. Jika ada yang perlu disampaikan saran ataupun kritik ataupun usulan materi berikutnya, silakan Anda komen. Terima kasih. Salam arsitek pintar.